warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, bagus semuanya, pada semangat ya buat belajar. Sebelumnya, adakah yang mau memimpin doa ke depan? Ya, boleh Sasa. Sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adakah yang tidak masuk kelas hari ini? Tidak ada, semuanya masuk kelas. Bagus. Biar lebih semangat, sekarang kita mau nyanyi. Hari ini kita mau nyanyi lagu Garuda Pancasila. Jadi semuanya berdiri dulu ya. Sudah siap? Yuk, sekarang kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yes, sekarang boleh semuanya duduk. Nah, anak-anak, adakah yang masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, Indah, kita belajar tentang apa saja? Betul sekali, kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban yang ada di rumah. Ada yang masih ingat apa saja hak dan kewajiban yang ada di rumah? Ya, Rangga, apa saja? Hak untuk mendapatkan makan, ya betul. Hak untuk tidur, ya benar sekali. Kalau kewajibannya apa? Kewajiban membantu orang tua, benar sekali. Jadi, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban yang ada di rumah. Contoh haknya itu hak untuk mendapatkan makan, terus hak untuk tidur, hak untuk beristirahat. Dan untuk kewajibannya itu contohnya adalah kewajiban membantu orang tua, membantu kakak, membantu adik. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tumbuhan di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di lingkungan sekitar. Tujuan kegiatan pada hari ini dengan melalui diskusi, kita akan mendeskripsikan benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Dengan mengamati benda konkret, kita akan mendeskripsikan ciri-ciri benda hidup dan tidak hidup di lingkungan kita. Terus dengan melakukan observasi lapangan, kita akan melihat benda hidup dan tidak hidup yang ada di sekitar kita. Dengan membuat mind map, kita akan menggolongkan benda hidup dan tidak hidup yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, dengan melalui presentasi, kalian akan mempresentasikan hasil mind map yang telah dibuat sebelumnya. Anak-anak, ada yang tahu apa itu benda hidup dan apa itu benda tak hidup? Ada yang bisa menjawabnya? Iya, Bunga, apa itu benda hidup dan tidak hidup? Kalau benda hidup itu benda yang bisa makan, ya benar sekali. Kalau benda nggak hidup, kalau benda tidak hidup apa tadi? Benda yang tidak bisa makan, ya benar sekali. Tepuk tangan buat Bunga. Terus siapa lagi yang bisa menjawab? Iya, Indah, apa kalau benda hidup? Dapat berkembang biak. Kalau benda tidak hidup? Tidak dapat berkembang biak. Iya, tepuk tangan buat Indah. Nah, anak-anak, benar yang dikatakan dari Indah dan Bunga tadi. Jadi, benda hidup itu adalah benda yang dapat makan, terus dapat tumbuh, berkembang biak,
dan bernafas. Sedangkan benda yang tidak hidup adalah benda yang tidak dapat makan, tidak dapat tumbuh, tidak dapat berkembang biak, dan tidak dapat bernafas. Contoh benda hidup, ada yang tahu contoh benda hidup apa aja? Iya, Sasa, apa saja contoh benda hidup? Tumbuhan, manusia, ya benar sekali ya. Hewan, kucing, benar sekali. Itu adalah contoh benda hidup. Kalau benda tak hidup, ada yang bisa menjawabnya? Iya, Rangga, apa Rangga? Kursi, meja, papan tulis, apalagi sendal. Iya, itu termasuk ke dalam benda tak hidup. Mengerti anak-anak? Mengerti, pintar sekali. Baiklah anak-anak, sekarang di tangan ibu ada dua benda. Yang pertama ini apa? Tumbuhan atau bunga, ya benar sekali. Kalau ini apa? Buku, iya. Jadi di tangan ibu, di sebelah kanan ini ada tumbuhan, dan di sebelah kiri ibu ada buku. Nah, untuk di sebelah kanan ibu ini termasuk benda hidup atau benda tidak hidup? Termasuk ke benda hidup. Kalau sebelah kiri ibu ini masuknya ke benda apa? Benda tidak hidup, ya benar sekali. Yang pertama ini adalah tumbuhan. Kenapa tumbuhan disebut benda hidup? Ada yang bisa menjawab? Iya, bunga apa? Karena bisa tumbuh dan berkembang. Ada lagi? Iya, Sasa. Karena bisa apa? Bisa bernafas. Siapa lagi yang bisa? Rangga, apa Rangga? Karena bisa makan. Iya, betul sekali semuanya. Nah, anak-anak, jadi kenapa tumbuhan ini bisa disebut benda hidup? Karena yang pertama, dia dapat tumbuh dan berkembang. Awalnya dari tunas kecil, dia bisa tumbuh tinggi atau besar. Terus, dia juga bisa bernafas. Bernafasnya itu melalui kegiatan fotosintesis. Nah, terus juga dia ini dapat makan. Dapat makannya dari mana? Dari pupuk ataupun dari air yang biasanya kita siram setiap hari. Apalagi tadi satu lagi berkembang biak. Ya benar sekali. Tumbuhan ini dapat berkembang biak. Nah, biasanya itu ada anak-anak kecil di bawahnya, anak-anak tumbuhannya. Jadi, tumbuhan ini termasuk ke benda hidup. Iya benar sekali. Nah, sekarang buku. Buku termasuk ke benda tak hidup. Kenapa buku disebut benda tak hidup? Ada yang bisa menjawab? Ya, Aisyah, kenapa? Karena tidak makan. Benar sekali, karena tidak makan. Siapa lagi? Sasa, apa? Karena tidak tumbuh. Benar sekali, karena tidak tumbuh ya. Ada yang bisa? Indah. Indah, kenapa? Karena disebut ini bukan benda hidup. Karena tidak bisa bernafas. Ya, benar sekali ya yang disebutkan oleh teman-teman. Kenapa buku ini disebut benda tak hidup? Karena yang pertama tadi, dia ini tidak makan. Buku makannya di mana kan? Jadi buku ini tidak makan gitu. Terus buku ini juga tidak tumbuh dan berkembang. Soalnya dari bentuknya aja, kalau sudah dibikin seperti ini, bakalan seperti ini seterusnya. Terus buku ini juga tidak berkembang biak. Tidak berkembang biak karena buku cuma satu ini saja gitu, nggak bisa melahirkan atau bertelur seperti itu. Terus buku ini juga tidak bisa makan karena makannya dari mana gitu kan. Terus buku ini juga tidak bisa bergerak. Kalau digerakkan itu tuh digerakkan oleh manusia atau orang yang mau mengambil bukunya. Nah, sampai sini mengerti anak-anak? Mengerti. Jadi buku termasuk ke benda
tidak hidup. Jadi, dua contoh ini termasuk ke benda hidup dan benda tak hidup. Yaitu contoh benda hidup adalah benda tumbuhan dan contoh benda tak hidup adalah buku. Nah, sudah tahu kan ciri-ciri dari benda hidup dan tidak hidup? Sampai di sini semuanya mengerti mengenai ciri-ciri dan pengertian dari benda hidup dan tak hidup? Mengerti pintar semuanya. Ya anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya? Ya Indah, ingin bertanya apa? Kalau rumah termasuk benda hidup apa benda tak hidup? Nah, ada pertanyaan nih teman-teman dari Indah. Katanya, rumah itu termasuk ke dalam benda hidup atau benda tak hidup? Ada yang bisa membantu Ibu menjawabnya? Ya, Aisyah. Termasuk ke dalam benda tak hidup. Benar sekali. Tepuk tangan buat Aisyah. Ada lagi yang ingin membantu Ibu menjawab? Iya, Guntur. Rumah termasuk ke dalam benda tak hidup juga. Kalau manusia dalamnya itu benda hidup, Bu. Oh ya, benar sekali ya. Kalau manusianya itu masuknya ke dalam benda hidup. Ya, benar sekali Rangga ya. Itu masuknya ke dalam benda hidup. Kalau manusia, hewan, tumbuhan itu masuknya ke benda hidup. Tapi kalau rumah itu masuknya ke dalam benda tak hidup. Ada yang tahu alasannya kenapa? Iya, Caca, kenapa? Karena tidak makan, iya benar sekali. Apalagi karena tidak bernafas, benar sekali. Tidak tumbuh dan tidak berkembang biak. Ya, jadi benar ya yang dikatakan semuanya. Kalau rumah itu termasuk ke dalam benda tak hidup. Karena kenapa? Karena ingat lagi ciri-ciri benda tak hidup, yaitu tidak dapat makan, tidak dapat bernafas, tidak dapat tumbuh, dan tidak dapat berkembang biak. Kan kalau rumah itu juga tidak dapat makan, rumah juga tidak dapat berkembang biak, tumbuh, ataupun bernafas. Jadi intinya rumah itu masuk ke dalam benda tak hidup. Tapi kalau orang-orang di dalam rumahnya itu masuk ke dalam mana? Benda hidup, ya benar sekali. Jadi kalau misalkan orang-orang di dalamnya itu masuknya ke dalam benda hidup. Karena kenapa? Karena apa, Rangga? Karena dapat bernapas, benar sekali, tumbuh, terus dapat makan, tumbuh dan berkembang. Iya, benar sekali. Jadi kalau manusia, hewan, tumbuhan itu masuknya ke dalam benda hidup. Karena ingat lagi ciri-cirinya. Benda hidup apa saja? Yaitu dapat makan, minum, tumbuh, berkembang biak, dan bernafas. Manusia, hewan, tumbuhan juga seperti itu. Mereka dapat makan, berkembang biak, tumbuh, dan bernafas. Jadi kalau manusia, tumbuhan, dan hewan itu masuknya ke dalam benda hidup. Kalau rumah masuknya ke dalam benda tak hidup. Iya, benar sekali. Bagaimana? Indah, apakah mengerti? Anak-anak semuanya, apakah mengerti juga? Mengerti, iya, pintar sekali. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai benda hidup dan tidak hidup beserta ciri-cirinya. Sekarang kita akan pergi keluar kelas untuk mengamati lingkungan dan kalian lihat apa saja benda hidup dan tidak hidup yang ada di sekitar kita. Jangan lupa dicatat di buku tulisnya ya. Mengerti semuanya? Mengerti? Ya udah, kalau begitu langsung saja berdiri baris di depan kelas. Kita sama-sama pergi keluar kelas. Nah, anak-anak, sekarang kita udah di luar. Cari benda hidup dan tak hidup yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Mengerti? Mengerti. Terus nanti kalau sudah masuk ke dalam kelas ya. Iya.
Ya. Ya, silakan langsung cari benda hidup dan tak hidup. Sasa apa? Mengamati apa? Tumbuhan. Tumbuhan. Dicatat ya. Ya. Tumbuhan. Tumbuhan masuknya ke benda apa? Benda hidup. Benda hidup. Ya, benar sekali. Nanti dicatat ya di sini. Tumbuhan masuk ke benda hidup. Ya, benda hidup. Banyak banget ya nih jumlahnya. Ya, seperti itu. Nanti dicari lagi ya benda tak hidupnya ya. Iya. Ya, semangat. Aisyah ngamatin apa? Bunga. Bunga. Oh iya, dicatat ya. Iya. Bunga masuknya ke benda apa? Tak hidup. Benda hidup. Benda hidup ya. Bunga masuknya ke benda Hidup. hidup ya. Silakan catat aja ya di buku catatannya ya. Ya, bagus. Ya. Rangga sedang mengamati apa? Satu. Batu. Tulis ya batu di sini ya. Batu masuknya ke benda hidup apa benda tak hidup? Tak hidup. Iya benar. Batu masuknya ke benda tak hidup. Catat aja ya nanti batu masuknya di benda tak hidup. Nanti cari lagi ya benda hidupnya, oke? Batu benda tak hidup ya. Cari dapat aja ya. Nah, Rangga. Bagaimana tadi belajar di luar? Menyenangkan? Menyenangkan. Nah, untuk sekarang Ibu bakalan membagikan lembar kerja peserta didik kepada masing-masing siswa. Semuanya sudah mendapatkan lembar kerjanya? Sudah. Kalau begitu, sekarang kalian tulis di kertas itu apa saja benda hidup dan tak hidup yang kalian temukan waktu tadi di luar kelas. Ditulis aja di kolom yang ada di kertas itu ya. Dikerjakan masing-masing siswa ya anak-anak. Mengerti? Mengerti? Iya, silakan. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, langsung saja dikumpulkan di meja Ibu ya. Sudah semuanya? Sudah ya. Sekarang boleh duduk lagi ke tempat masing-masing. Nah anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran. Kita sekarang akan membuat mind map. Yeay! Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 orang. Kelompok pertama itu ada Indah, Rangga, dan Bunga. Kelompok ketiga ada Guntur, Caca, dan Aisyah. Kelompok ketiga itu ada Della, Hana, dan Cantika. Ya, boleh semuanya duduk per kelompok ya. Nah, anak-anak, apakah semuanya sudah duduk per kelompok? Sudah, jika sudah, Ibu ingin bertanya, apakah semua siswa membawa pensil gambar?
Membawa pensil gambar, iya bagus sekali. Nah sekarang ibu akan membagikan kertas terlebih dahulu ya kepada setiap kelompok. Anak-anak, apakah semuanya sudah mendapatkan kertas di setiap kelompok? Sudah, kalau sudah, perhatikan ke depan ya. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat mind map. Nah, kan tadi kalian sudah melakukan observasi lapangan untuk mencari benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Nanti di kertas ini yang sudah ibu bagikan sebelumnya, kalian menuliskan apa saja yang sudah kalian temukan. Misalkan ibu contohkan ini misalkan untuk judulnya nih. Nah ini misalkan untuk judulnya nih, ini ada benda hidup dan benda tak hidup, ini sebagai judulnya. Terus kalian membuat lagi seperti ini. Misalkan ya, ini ibu hanya contoh dan kalian bisa berkreasi sendiri ya. Misalkan ini. Nah, misalkan ini benda tak hidup. Kalian bisa digini-giniin, diwarna-warnain ya seperti itu. Nah, nanti kalian tulis nih apa saja. Misalkan dalam kolom ini itu apa, dan seterusnya. Nah, di sini kalian bisa lanjut lagi untuk menulis benda hidup. Benda hidup. Nah, sebelah sini kalian bisa menulis lagi benda hidup. Kalian bisa mengkreasikan lagi. Nah, di bawahnya ini apa aja benda hidup yang kalian temukan. Nah, nanti di sisa-sisa sini kalian bisa menggambar apa saja kreasi kalian. Pokoknya buat mind map sekreatif mungkin. Mengerti sampai sini anak-anak? Mengerti? Ya, boleh ya. Sekarang langsung dikerjakan saja. Rasa nomor apa? Tumbuhan. Tumbuhan maksudnya ke benda hidup apa tidak hidup? Benda hidup. Benda hidup. Ya, yang rapi ya gambarnya ya. Ya. Semangat. Aisyah gambar apa? Gambar rumah. Rumah maksudnya ke benda hidup apa tidak hidup? Tak hidup. Tak hidup, benar. Yang rapi ya gambarnya. Bagus gambarnya. Semangat. Anak-anak, bagaimana? Sudah pada selesai membuat mind map-nya? Sudah selesai. Sekarang boleh kita presentasi ke depan ya. Dari kelompok 2 dulu. Mari kelompok 2 maju ke depan, presentasikan hasil mind map-nya. Silakan kelompok 2. Tunjukkan dulu ke teman-temannya. Ini teman-teman hasil kelompok 2 yang sudah kita buat. Wah, bagus ya teman-teman. Berwarna-warni. Sekarang coba bacakan hasilnya. Benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Apa aja tuh benda hidupnya? Kucing, anjing, manusia, ayam, dan burung. Kalau benda tak hidupnya? Baju, topi, tas, batu, dan sepatu. Wah, ada banyak ya yang ditemukan oleh kelompok 2. Mana sini ibu lihat. Bagus sekali ya teman-teman, berwarna-warni. Ini hasil dari kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Wah, kelompok 2 hebat. Coba ibu mau tanya, kalau anjing itu masuk ke dalam benda hidup, apa benda tak hidup? Benda hidup. Benda hidup, benar sekali. Ibu mau nanya lagi, kalau misalkan burung masuknya ke benda apa? Coba lihat. Benda hidup. Benda hidup, iya benar sekali. Kalau tas, nah tas masuknya ke benda tak hidup. tak hidup, benar. Wah, pintar sekali ya kelompok 2. Jadi kelompok 2 mendapatkan benda hidupnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 benda hidup. Kalau benda tak hidupnya 1, 2, 3, 4, 5 juga. 5 juga benda tak hidup.
Bilang ke teman-temannya, teman-teman, sekian Teman-teman, sekian presentasi hasil dari kelompok kelompok 2. 2. Ya, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih. Wah, bagus sekali ya kelompok 2. Bagus sekali berwarna-warni. Sekarang Ibu mau kelompok 1. Kelompok 1 maju ke depan yuk. Ya, kelompok 1. Ya, tunjukkan ke teman-temannya dulu. Teman-teman, bilang ke teman-temannya, teman-teman, ini hasil dari kelompok 1. Ya, silakan dibacakan Rangga. Benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup manusia, bebek, tumbuhan, kucing, ayam. Benda tak hidup sepatu, tas, pensil, batu, baju. Iya. Ini hasil mana, sini Ibu lihat. Ini hasil dari kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Sini dulu kelompok 1, diam dulu ya. Ini hasil dari kelompok 1, teman-teman. Coba Ibu mau nanya. Pegang dulu. Kalau tumbuhan masuknya ke benda apa? Coba lihat lagi. Benda Tumbuhan yang ini. Ya, itu masuknya ke benda apa? Baca. Benda hidup. Benda hidup. Sini Ibu nanya lagi. Kalau misalkan kucing itu masuk ke benda apa? Benda hidup. Benda apa? Benda hidup. Benda hidup. Benar nggak teman-teman? Benar kata teman-temannya. Sini lagi. Satu lagi. Tunggu dulu. Kalau tas masuknya ke benda apa? Benda tak hidup. Benda tak hidup. Benar nggak teman-teman? Benar sekali. Mana sini, lihatin lagi gambarnya ke teman-teman. Ini teman-teman. Iya, ini hasil dari pengamatan. Bilang, Ini penghasilan pengamatan yang sudah dilakukan bersama kelompok 2. Dan kita mendapatkan ini semua. Bagus nggak teman-teman? Tanya teman-temannya. Bagus gak teman-teman? Bagus ya teman-temannya. Wah, Yeay. tepuk tangan dulu. Terima kasih teman-teman. Bilang. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih kelompok 1. Kelompok 1 ya, langsung duduk lagi. Wah, bagus sekali kelompok 1 ya teman-teman semuanya. Jadi tadi mereka udah dapat benda hidup dan tak hidupnya yang sudah dilakukan waktu pengamatan. Sebelumnya tepuk tangan lagi buat kelompok 1. Kelompok 3. Ayo kelompok 3 maju ke depan. Yeay, kelompok 3. Sebelumnya tunjukkan dulu gambarnya. Wah, bilang ke teman-temannya, teman-teman, ini hasil dari kelompok 3 yang telah kami buat. Ya, ini ya teman-teman hasilnya. Wah, bagus sekali. Ada apa ini? Bunga dan pohon. Wah, bagus sekali ya teman-teman. Nih kelompok 3. Kreatif banget ya kelompok 3. Sekarang boleh bacakan hasilnya yang udah dibuat. Benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Apa aja tuh benda hidupnya? Benda hidup, Nah, tumbuhan, terus ayam, kucing, manusia. manusia. Kalau benda tak hidup, Benda
Kursi, batu, batu, terus kursi, kursi, meja, baju, sepatu. Ya, mana tunjukkan lagi ke teman-temannya. Ini teman-teman hasilnya. Wah, bagus sekali. Iya, bagus sekali ya anak-anak. Coba ibu mau nanya, benda hidupnya ada berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi benda hidupnya ada 4. Kelompok 3 menemukan benda hidupnya 4. Sekarang kalau benda tak hidupnya nih. Coba. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, benda tak hidupnya ada 5. Jadi kelompok 3 menemukan benda tak hidupnya 5. Wah, banyak sekali ya. Sekarang ibu mau nanya, kalau ayam itu masuknya ke benda hidup atau benda tak hidup? Benda hidup. Benda hidup, iya benar sekali. Kalau baju, apa tuh baju? Coba baju masuk ke benda Tak hidup. tak hidup, iya pintar. Sekali lagi, kalau sepatu, nah masuk ke benda apa? Tak hidup. Tak hidup. Wah, pintar ya, berarti semuanya udah pada paham. Nah, boleh ya kelompok 3 kita kasih tepuk tangan dulu. Yeay. Terima kasih kelompok 3. Silakan duduk kembali. Wah, kelompok 3 bagus ya teman-teman. Gambarnya kreatif sekali. Dari kelompok 1, 2, dan 3 semuanya sudah pada kreatif membuat mind map-nya. Ya anak-anak, coba dan bisa menyimpulkan hari ini kita sudah belajar apa saja. Sasa apa? Benda hidup dan tak hidup di lingkungan kita. Benar sekali. Siapa lagi yang bisa? Rangga, ya Rangga, apa saja? Benda hidup dan tak hidup dan membuat mind map. Benar sekali. Kita sudah membuat mind map ya tadi. Siapa lagi yang mau? Indah, ya apa? Kita sudah observasi lapangan. Benar sekali anak-anak. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai benda hidup dan tak hidup di lingkungan kita beserta ciri-ciri dan penggolongannya. Terus kita juga sudah belajar observasi lapangan untuk mengamati apa saja benda hidup dan tak hidup di lingkungan kita. Terus kita tadi terakhir membuat mind map mengenai penggolongan makhluk hidup dan tak hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk sekarang keluarkan buku PR-nya. Sudah semua? Sudah. Sekarang tuliskan tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Tugasnya tuliskan benda hidup dan tak hidup yang ada di lingkungan rumah. Sekali lagi, tuliskan benda hidup dan tak hidup yang ada di lingkungan rumah. Sudah selesai? Jika sudah selesai, boleh rapikan tempat duduknya dan masukkan semua perlengkapan tulisnya. Sudah semuanya? Sudah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Nah, untuk itu sebelum pulang, ada yang bisa memimpin doa? Ya, Guntur, silakan. Sebelum pulang kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran hari ini cukup sekian. Jangan lupa tugas yang sudah diberikan ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan anak-anak boleh pulang. Ya, hati-hati ya. Ya. Hati-hati. Semangat Ya. besok. Jangan lupa kerjakan PR. Ya. Ya.